Kali ini, kami akan memberikan sebuah kisah dari Tanah Toraja. Ini adalah kisah makam unik yang terlihat seram, akan tetapi menyimpan kisah romantis dan membuat dua suku besar Tanah Toraja menjadi bersatu. Inilah makam Tampang Alo, makam sekaligus simbol cinta dan persatuan dua suku besar Toraja. Tampang Alo adalah kuburan gua alam yang terletak di Kelurahan Kairo, Kecamatan Sangala, dan berisikan puluhan erong atau peti mati besar berbentuk seperti kerbau dan babi. Puluhan tahu-tahu atau patung, ratusan tengkorak dan tulang belulang manusia. Tampang Alo terletak di Kecamatan Sangala berjarak 12 km dari kota Makale, ibu kota Toraja. Objek ini adalah goa alam dengan peti mati kuno dan patung-patung milik bangsawan setempat. Juga terdapat kuburan bayi di sebuah pohon yang hidup di Sarapung. Bila Anda memasuki Gua Tampang Alo, Anda akan merasakan suasana keheningan dan kedamaian yang tidak biasa. Tempat ini adalah tempat persemayaman raja-raja dan bangsawan lama, terlihat dari bentuk tahu-tahu yang masih berbentuk tahu-tahu lama. Gua ini tidak terlalu luas, namun tinggi menjulang dan terbuka hingga tidak meninggalkan kesan pengap. Di sekelilingnya gua ini adalah areal persawahan dan tumbuhan liar. Menuju Gua Tampang Alo sebenarnya tidak terlampau jauh dari pintu gerbangnya. Namun keheningan sepanjang jalan akan membuat kita akan merasa memasuki dunia yang berbeda. Di Tampang Alo, kita bisa melihat banyak tengkorak dan tulang belulang ditumpuk di beberapa tempat. Tumpukan tulang yang berada di erong itu sudah banyak yang lapuk dan jatuh. Meskipun nampak berantakan, dahulu tulang belulang tersebut tidak sembarangan langsung diambil dan ditumpuk begitu saja. Melainkan melalui upacara adat yang dilakukan oleh keluarga. Memang suatu tradisi yang unik dalam menghormati jasad manusia, bahkan setelah menjadi tulang belulang. Ada kisah menarik dan menyentuh hati yang harus Anda ketahui. Kisah ini sangat romantis, ibarat kisah Romeo dan Juliet versi Tanah Toraja. Cerita istana sentris ini adalah kisah mengenai penguasa Sangala yang terjadi pada abad ke-16. Dia adalah mantu Rino Puang bersama istrinya Rangga Bulaan, yang konon adalah seorang gadis cantik yang dibesarkan oleh kera. Salah seorang juru kunci di situ pun menceritakan bahwa dulunya leang tersebut hanya leang atau goa alam biasa, namun pada zaman itu menurut cerita nenek leluhur mereka, penguasa Sangala, Puang Menturino bersama istrinya Rangga Bulaan memilih Gua Tampang Alo sebagai tempat pemakaman kelak jika mereka meninggal. Kisah Tampang Alo ternyata merupakan bukti cinta sepasang manusia, dan lambang perdamaian dua keluarga besar di Tanah Toraja. Mereka memiliki cinta yang besar satu sama lain, sehingga bersikeras untuk dimakamkan dalam satu tempat yang sama, yaitu di Gua Tampang Alo. Umur tak dapat ditebak. Ternyata yang meninggal terlebih dahulu adalah sang istri, Rangga Bulaan. Jasadnya langsung dimasukkan ke dalam rong atau lubang Tampang Alo. Kepergian Rangga Bulaan membawa duka mendalam bagi Puang Manturino. Hidup tak sama lagi tanpa belahan jiwanya. Tak lama setelah kepergian Rangga Bulaan, Puang Manturino pun berpulang. Namun, tidak seperti janji sepasang suami istri tersebut ketika masih hidup. Masyarakat Tanah Toraja malah tidak menyatukan jasad keduanya. Jasad Puang Manturino tidak dimasukkan ke dalam Gua Tampang Alo. Jasadnya dimakamkan di Gua Loso, tak jauh dari Gua Tampang Alo. Di sini ajaibnya, saat meninggal dunia, jasad dimasukkan ke dalam erong, peti mati, sebelum diletakkan di gua. Entah bagaimana caranya, suatu hari erong Puang Manturino ditemukan dalam keadaan kosong. Setelah diperiksa, ternyata jasad Puang Manturino sudah berada dalam erong Rangga Bulaan, dalam keadaan berpelukan. Ajaibkan. Tentu saja kisah ini menjadi kisah yang menggetarkan seluruh warga sekitar, hingga saat ini. Warga sekitar sangat menjaga kelestarian leang tersebut. Di leang ini, wisatawan juga dapat melihat puluhan erong, peti mayat berbentuk binatang. Tahu-tahu patung yang menyerupai manusia, tengkorak dan tulang belulang orang Toraja zaman dulu. Semasa hidup, Puang Manturino adalah Raja Sangala. Setelah dia tiada, maka harus ada penerusnya. Maka dari itulah muncul Puang Musu sebagai Raja Sangala yang selanjutnya. Tanda kepemimpinannya adalah pusaka kerajaan yang bernama Bakasiru. Puang Musu ini pun juga dijadikan sebagai pimpinan tongkonan Puang Kalosi. Pada saat itu, Tanah Toraja juga dikenal sebagai Tondok Lepongan Bulan Tanah Matarik Alo.
Sayangnya tidak lama kemudian, kerajaan ini kacau balau karena serangan dari kerajaan Bon. Akibatnya, banyak orang yang kehilangan ladang akibat pertempuran itu. Kekayaan disita, dan banyak yang dijadikan tahanan. Tahanan perang itu kemudian dibawa ke Madan dan daerah Bugis. Akibat kalah perang, Puang Musu mengungsi membawa pusaka Bakasiru ke Madan. Ketika sedang kesulitan menyeberangi sungai-sungai Sadan, Karasiak menginginkan pusaka kerajaan yang dibawa oleh Puang Musu. Karsiak lalu membunuh Puang Musu, dan mengambil Bakasiru. Sejak saat itulah keluarga Puang Musu dan Karasiak tidak pernah berdamai. Keturunan Puang Musu selalu berusaha dengan cara apapun untuk mengembalikan warisan Bakasiru ke tempatnya. Pada tahun 1934, kedua belah pihak bertikai yaitu keturunan Puang Musu dengan keturunan Karasiak melakukan perjanjian damai melalui perkawinan. Dengan lahirnya keturunan dari perkawinan Puang Musu dengan Karasiak, warisan Bakasiru diberikan kepada anak mereka untuk menyimpan dan memeliharanya. Bukan hanya pusaka, tempat pemakaman mereka juga ditetapkan kemudian di Gua Tampang Alo sebagai perwujudan perjanjian dan sumpah suami dan istri selalu bersama selama hidup, berdua sampai kuburan. Demikianlah kisah seram sekaligus romantis dari pemakaman ini. Ada hikmah yang bisa kita ambil dari sini yaitu, apabila ada permusuhan antar keluarga atau suku, maka cara nenek moyang kita adalah dengan menikahkan anggota keluarganya. Hal ini ternyata dapat membuat hubungan keluarga menjadi baik kembali. Salam persatuan. Oke, simak terus channel ini ya. Kalau banyak yang suka, kami akan memberikan video-video terbaru tentang situs dan peradaban lainnya. Beri dukungan atas video ini dengan cara subscribe, like, dan komentar. Makin banyak penonton dari channel ini, maka penelitian kami akan lebih baik lagi karena penelitian itu membutuhkan dana. Maka makin banyak penonton makin baik. Kalau ada kesalahan dari naskah yang kami sajikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman kami. Ada baiknya memberikan masukan yang baik pula agar kami semakin baik. Komentar akan kami pin supaya mudah dibaca. Kalau ada situs atau tempat yang ingin dibahas, teman semua juga boleh mencoba request kepada kami. Kami akan berusaha mencarikan materi terkait pertanyaan tersebut.